Alhamdulillahilladzi asbahana bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan spesial hari ini pagi hadir Bapak Wakil Gubernur kita dan seluruh jamaah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jumpakan kita dengan pagi di hari Rabu. Semoga dengan jumpanya kita di waktu pagi ini kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah 14 abad yang lalu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi-pagi harinya, sehingga ketika Allah berikan kita keberkahan pada usia, dengan bertambahnya usia tambah pula baik kita, tambah pula dekatnya kita kepada Allah. Berkah harta tidak membuat kita lalai kepada Allah. Berkah keturunan setelah kita wafat nanti menjadi investasi terbaik bagi kita. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, sebelum kita memasuki makalah yang ke-10 dan yang ke-11. Satu di antara yang akan kita sampaikan, qala al-faqih Abul Laits rahimahullahu taala. Ada salah satu ulama ahli fikih namanya Abu Laits. Dia berkata, apa perkataan beliau? Man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallah wal malaikah. Orang yang hafal atau membiasakan diri dengan 7 kalimat ini, maka orang yang bersangkutan adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulia pula di sisi para malaikatnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia pula menurut para malaikat, bagaimana kita membiasakan 7 kalimat yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau mulia di sisi orang barangkali terbatas waktu. Kalau orang memuliakan kita, bisa saja ada keinginan di sebalik dia memuliakan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memuliakan, kalau malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan pula, maka sesungguhnya sejatinya memang dia mulia. Maka kalau bisa ketika kita melewati hidup itu menjadi orang yang ketika di dunia masyhurun, di dunia dia adalah orang yang masyhur, orang yang terkenal dengan kebaikannya, tapi bukan hanya terbatas di dunia, tapi juga masyhurun fis sama, menjadi orang yang dikenal oleh penduduk langit. Ada pula tipikal orang yang majhulun fid dunia. Di dunia dia tak banyak dikenal oleh orang, tapi masyhurun fis sama, dia dikenal oleh penduduk langit. Kalau bisa jangan sampai dua-duanya, majhulun fid dunya wa majhulun fis sama. Di dunia dia tak dikenal orang, apalagi di penduduk langit dia tidak dikenal oleh penduduk langit pula. Maka ada orang-orang yang mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia pula di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dan orang yang bersangkutan termasuk orang yang akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hidup dan mati adalah kebaikan bagi yang bersangkutan.
Maka kalau hidupnya baik, matinya baik, tentu adalah orang yang baik pula. Siapa mereka itu? Yang pertama, kata Imam Abu Laits, ayyakula indabtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah orang yang ketika mengawali segala sesuatu, dia akan mulai dengan kalimat bismillah. Itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, mulia pula di sisi para malaikat. Dosanya Allah ampuni, lalu kemudian dia akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah, bahwa hidupnya menjadi kebaikan, bahkan wafatnya juga akan menjadi kebaikan. Kapan? Kalau segala sesuatu yang baik, dia selalu mengawalinya dengan kalimat bismillah. Maka Rasulullah menjelaskan dalam salah satu riwayat, kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik, kalau kita mengawalinya dengan tidak membaca basmalah, maka sesuatu itu terputus. Makna terputus ay qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Makanya kalau kita makan lalu kemudian kita lupa membaca basmalah, tetap dianjurkan basmalah itu juga kita baca di pertengahan kita makan, meskipun redaksinya sedikit berbeda. Kenapa? Supaya kemudian apa yang kita masukkan ke mulut kita membawa keberkahan, menghadirkan kebaikan untuk kehidupan kita. Maka orang yang mulia di sisi Allah, mulia pula di sisi malaikat, segala sesuatu yang baik selalu teriring di lisannya untuk mengucapkan kalimat bismillah. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasaniyatu ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Yang kedua, ketika dia menyelesaikan segala sesuatu, dia selalu menutupnya dengan kalimat alhamdulillah. Berarti kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala saat selesai melakukan segala sesuatu yang sesuatu itu baik, lalu kemudian dia tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya bahwa lisannya tak pernah berhenti untuk menyebut kalimat-kalimat baik. Selesai dia melakukan sesuatu, dia akan tutup dengan kalimat alhamdulillah. Tapi sesuatu yang baik, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas menipu orang lalu saat berhasil menipu orang alhamdulillah. Ini tak masuk nih. Makanya kalimat baik juga diucapkan untuk sesuatu yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, kecuali yang indah pula. Kalimat indah disebutkan untuk sesuatu yang tak indah, maka bukanlah sesuatu kebaikan. Melakukan sesuatu yang sesuatu itu termasuk bagian dari menzolimi orang lain, termasuk bagian dari menyakiti orang lain, lalu dia mengawalinya dengan kalimat basmalah, dia tutup dengan kalimat alhamdulillah, maka itu tidak termasuk. Bahwa kalimat-kalimat ini diucapkan untuk sesuatu yang baik, lalu kemudian menutup sesuatu yang baik pula. Yang ketiga, ayyakula idza jarra ala lisanihi ma la ya'ni astaghfirullah. Yang ketiga, ketika terlintas di lisannya sesuatu yang tak bermanfaat, maka dia akan mengatakan astaghfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering lisan ini kadang mengucapkan kalimat yang kalimat itu tak bermakna, yang kalimat itu tidak berfaedah. Maka orang yang baik ketika ada kalimat yang keluar dari mulutnya yang kalimat itu tidak bermakna, maka dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahalazim. Karena orang yang beriman itu satu di antara ciri-cirinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia beriman kepada Allah, iman pula dia kepada hari akhir, bahwa segala tutur katanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya punya dua pilihan, bertutur kata yang baik atau kemudian diam. Tapi kadang sabkul lisan, kadang mulut ini lebih dahulu bertutur kata dibanding apa yang terlintas di dalam hati, sehingga kadang keluar kalimat-kalimat yang tak berfaedah, kadang keluar pula kalimat-kalimat yang ada unsur dosanya. Maka orang yang mulia di sisi Allah, ketika mulut ini terlanjur menyebut sesuatu yang tak baik, maka dia akan mengiringi menyebutkan kalimat astaghfirullahalazim. Itu yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abu Laits rahimahullah.
Kemudian yang keempat, ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Yang keempat, ketika dia ingin melakukan sesuatu dan barangkali saat dia ingin melakukan sesuatu itu disampaikan kepada orang lain, maka dia selalu menutupnya dengan kalimat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti siang kita akan pergi belanja, maka tutuplah kalimat setelah mengatakan itu dengan kalimat insya Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi para malaikat, bahwa kita tak punya kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas apa yang kemudian akan kita lakukan. Maka biasakan untuk mengucapkan kalimat insya Allah, supaya kita tidak menyalahkan sesuatu yang telah berlalu, supaya kita tidak menyalahkan sesuatu yang sudah kita lewati, karena kita selalu mengatakan insya Allah. Maka biasakan untuk menutup kalimat insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antashfa'ali yaumal qiyamah, engkau nanti di hari kiamat tolong berikan syafaatmu kepadaku." Saat ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana fa'ilun insyaallah. Saya akan lakukan itu insyaallah. Sekelas baginda Rasul, dia tahu dapat wewenang nanti memberikan syafaat. Meskipun demikian, dia ketika berbicara kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia tutup dengan kalimat insyaallah. Apalagi kita, tentu tak ada yang lebih baik dari ucapan yang kita keluarkan, melainkan di belakangnya kita tutup dengan kalimat insya Allah. Jadi jika Allah berkehendak, maka kita akan melakukannya. Betapa banyak kita berjanji seakan-akan memberikan kepastian, ketika tiba waktunya justru kita ingkar janji. Maka biasakan untuk menyebutkan kalimat insya Allah, bukan untuk ingkar janji, tapi untuk memastikan bahwa sesuatu yang akan kita lakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika ada sesuatu yang sesuatu itu dia tidak menyenanginya, yang sesuatu itu dia tidak suka, dan sesuatu itu ada di hadapannya, atau sesuatu itu dia akan melewatinya, maka katakanlah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betapa banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjumpai sesuatu yang kita tidak senang dengan sesuatu itu, tapi sesuatu itu sudah berada di hadapan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sesuatu yang Nabi Musa tak punya pilihan, sama-sama tidak menyenangkan, sama-sama dia tidak menyukainya. Berhenti ditangkap Fir'aun dan dibunuh. Ketika akan meneruskan langkah, di hadapannya hanya ada lautan yang terbentang luas, tak nampak di mana pinggirnya. Maka sama-sama sesuatu itu tidak menyenangkan. Lalu apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa pada waktu itu? Kata Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senang, maka serahkan totalitas diri kita kepada Allah dengan mengatakan tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membiasakan menyebutkan kalimat ini, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika surga Allah ciptakan dan Allah berikan izin untuk berbicara, yadkhulunid du'afa, orang yang akan masuk ke dalam diriku adalah orang-orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah? Kata Imam Ibnu Khuzaimah, orang yang membebaskan dirinya punya kekuatan, bahwa kekuatan itu tak akan pernah dia miliki melainkan pertolongan Allah, sehingga lisannya membiasakan untuk mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ucapan yang disebutkan oleh seseorang, terkait dengan ucapan ini, maka orang yang bersangkutan akan menjadi satu di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing dengan petunjuknya, orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan. Kapan? Saat dia membebaskan dirinya dari kekuatan,
melainkan atas apa yang Allah berikan dengan membiasakan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, apalagi ketika menghadapi sesuatu yang kita tidak menyenanginya. Yang keenam, ayyakula idza asabathum musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, seseorang ketika ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya, maka lisannya akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menjadi orang yang mulia. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah uji, ada dialog antara Allah dengan para malaikatnya. Dari Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, qabbadtum walada abdi, apakah engkau ambil nyawa anak hambaku? Lalu kemudian para malaikat menjawab, na'am ya Allah, iya wahai Allah, aku ambil nyawa anak hambamu. Lalu kemudian pertanyaan Allah yang kedua kepada para malaikatnya, qabbadtum samrata fuadi, apakah engkau ambil buah hatinya? Jadi anak bagi kita buah hati. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengabarkan melalui hadis qudsi dan dialog itu antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Maka kata Allah, apakah engkau ambil buah hati dari hambaku? Maka kemudian para malaikat menjawab, na'am, iya wahai Allah. Madza qal? Apa yang dia ucapkan saat engkau ambil nyawa anaknya, saat engkau ambil buah hatinya? Lalu kemudian para malaikat menjawab yang diucapkan oleh yang bersangkutan, hamadaka wastarja'aka, dia tetap memujimu, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat itu mulia di sisi Allah, lalu apa kata Allah kepada para malaikatnya? Ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi, bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumahnya orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surga ada kaplingan rumah, yang rumah itu disebut dengan Baitul Hamdi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang lisannya mudah untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang membuat perumahan dengan nama yang elok, dengan nama yang baik. Coba tengoklah seluruh perumahan yang ada ini Bapak Ibu, biasanya namanya nama-nama yang baik. Ada tak perumahan yang namanya tak elok? Perumahan neraka umpamanya, ada Bapak Ibu? Wah, ini kan kalau bisa dia baik-baik namanya. Maka ada yang lebih baik dari yang baik itu, yang disebutkan oleh Allah dengan Baitul Hamdi, dan perumahan itu Allah hanya akan berikan kepada orang yang lisannya mudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah berhenti memuji Allah meskipun Allah uji. Kalau seandainya dia bermuji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat, itu namanya syukur. Ketika dia tetap memuji Allah meskipun nikmat itu tak hadir padanya, bahkan ujian yang Allah datangkan, tapi dia tetap memuji Allah, baru itu disebut dengan hamdu. Bahwa hamdu itu jauh lebih tinggi dibanding asyukru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sesuatu terkait dengan musibah yang Allah akan timpakan kepada kita, dan kita tidak bisa mengelak dari ketentuan itu. Karena Allah menyebutkan wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Allah mengecilkan ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan kalimat syai', bukan dengan kalimat asya. Kalau asya itu kan banyak sesuatu, tapi Allah katakan bisyai'in, Allah uji kita dengan sesuatu. Maknanya ketika Allah uji kita dengan sesuatu, Allah kecilkan ujian itu agar lisan kita tetap memuji Allah, lalu kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir kata Imam Abu Laith, wasabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara orang yang mulia di sisi Allah, mulia pula di hadapan para malaikat, dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni, kemanisan taat dia akan rasakan. Bahkan dia adalah orang yang baik saat hidup, baik pula setelah dia mati, adalah orang yang lisannya siang dan malam selalu dia basahi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
bahwa menyebutkan kalimat tak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, satu di antara kalimat yang baik. Maka orang yang ketika paginya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, begitu juga senja harinya 100 kali, maka tak ada orang yang lebih baik dibanding orang yang mengucapkan kalimat ini 100 kali, melainkan orang yang mengucapkan dengan jumlah yang lebih. Berarti yang menandingi siapa? Yang jumlahnya lebih dibanding 100 kali. Begitulah nilainya kalimat yang kalau dalam kalimat itu ada pengakuan tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku satu kalimat, yang kalimat itu tak pernah engkau ajarkan kepada orang-orang sebelum aku, yang kalimat itu tak pernah engkau ajarkan kepada nabi-nabi sebelum aku. Lalu kemudian kata Allah kepada Musa, kul, katakanlah olehmu wahai Musa, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Saat kalimat ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, apa jawaban Nabi Musa? Kalimat itu dahulu sudah engkau ajarkan kepada nabi-nabi sebelumku. Lalu kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Lawudi'at fi akufatin. Kalaulah seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu sisi timbangan, lalu kemudian wassamawati sab'i wal aradin, 7 langit kali lapis, dan begitu juga bumi diletakkan fi akufatin ukhra, di sisi timbangan yang lain, lamalat, niscaya kalimat yang ada ucapan Allahnya menjadi kalimat yang lebih berat dibanding kemudian bumi 7 kali lapis, dan begitu juga langitnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Musa alaihissalam, bahwa itu adalah kalimat yang baik. Maka Rasulullah menyebutkan khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, kata Rasulullah, kalimat yang paling baik yang aku ucapkan dan diucapkan juga oleh nabi-nabi sebelumku tak lain dan tak bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang lisannya membiasakan menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pagi dan malamnya, siang dan malamnya, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, dan Allah akan berikan keteguhan lisan kepada orang yang bersangkutan untuk bisa mengucapkan kalimat ini saat nyawa terpisah dengan raga, sehingga mulia hidupnya, mulia pula matinya, karena kalimat yang terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan terakhir kalinya saat nyawa terpisah dengan raga adalah ucapan la ilaha illallah, maka akan menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Itulah 7 kalimat yang disebutkan oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang kalimat itu mengantarkan seseorang mulia hidupnya, mulia pula setelah dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sering mengucapkan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, ini kalau sudah insyaallah dah cukup nampaknya. Insyaallah mulia hidup, mulia pula nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya sederhana-sederhana, tapi orang-orang tua kita dahulu banyak prakteknya. Orang sekarang ini kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintanya banyak tapi aplikasinya sedikit. Ini. Kalau orang dahulu tak banyak minta, tapi sedikit nasihat itu lalu kemudian dia amalkan. Maka kalau kita tengok zikir-zikir nenek kita, atuk kita itu tak banyak. Mungkin la ilaha illallah yang dia rutin 100 kali selesai sholat, ada sebagian 1000 kali setelah selesai sholat. Tapi kalimat itulah yang kemudian keluar dari lisannya saat nyawa terpisah dengan raga. Maka betullah kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ayul a'mali ahabbu ilallah, Rasul, dari sekian banyak amal, apa yang paling Allah Subhanahu wa taala suka? Rasulullah jawab, adwamuha wa in qalla, amal yang dilakukan secara terus menerus meskipun amal itu tidak banyak. Maka carilah amal yang bisa kita lakukan secara berkesinambungan meskipun tidak banyak. Kalau banyak mungkin kadang ada putusnya, tapi cari yang tak pernah kita putuskan saat kita melewati kehidupan yang sekejap ini, maka menjadi amal yang Allah Subhanahu wa taala akan sukai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca makalah yang ke-10. Tak terkejar nampaknya makalah 11. Kita bacakanlah terlebih dahulu. Wal maqalatul asyiratu, makalah yang ke-10 an Hasan Al-Basri rahimahullah.
dari Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini sangat familiar sekali namanya. Imam Hasan Basri ini satu di antara yang mengatakan, wallahi ma ra'aitul mu'mina illa yalumanna nafsah. Demi Allah, aku tak pernah melihat orang yang beriman kecuali dia mencela dirinya. Kalau orang beriman, pasti dia akan mencela diri, dan orang yang mencela diri adalah orang yang mengatakan astaghfirullahalazim. Istighfar itu kan mengaku bahwa dia punya salah. Maka apa kata Imam Hasan Basri rahimahullah? Maktubun fit Taurati khamsatu ahruf. Tertulis di dalam Taurat, kata Imam Hasan Basri, ada 5 kalimat. Jadi ada 5 kalimat di dalam Taurat, yang kalimat itu syarat makna. Apa kalimat yang pertama? Yang pertama, annal ghunyata fil qanaah, bahwa rasa kaya itu akan ada fil qanaah, pada qanaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghunyah itu maknanya orang yang cukup, orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Kalau orang sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya, berarti dia adalah orang yang kaya. Kaya itu bukan dengan berapa jumlah yang dia punya. Banyak orang yang jumlah yang dia punya itu sulit bagi orang lain menghitungnya, tapi dia selalu melirik dengan apa yang dipunya oleh orang lain. Nah, itu belum kaya namanya. Kaya itu bukan dengan jumlah, tapi Allah hadirkan rasa cukup di dalam hati sehingga dia tidak pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain terkait dengan karunia-Nya. Maka rasa cukup itu tidak akan pernah hadir di dalam hati kita, melainkan kita menghadirkan sifat qanaah. Lalu qanaah itu apa? Sering kita dengarkan. Qanaah itu adalah ar-ridha bil qismah wa sukunul qalbi inda adamil ma'lufat. Jadi yang disebut dengan qanaah itu adalah ridha dengan pembagian yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, lalu hati tetap merasa tenang saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita membutuhkannya. Bapak Ibu, siapa yang tenang kalau kita membutuhkan sesuatu itu kita tak dapat? Tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ketenangan meskipun sesuatu yang dia inginkan itu tak mampu dia dapatkan. Allah tetap memberikan ketenangan. Kenapa ketenangan itu hadir? Rasa cukup yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada suami, istri, lalu kemudian 3 anaknya mengendarai becak. Saat hujan turun, lebat ini hujan, tapi saya tengok tak ada satupun di antara mereka yang tidak tertawa. Kira-kira apa yang membuat mereka riang meskipun hujan membasahi badan mereka? Rasa. Betapa banyak orang yang duduk di atas mobilnya berharga mewah, tapi kemudian hening tanpa ada suara. Kenapa? Karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Sampai ke rumah menutup pintu kamarnya masing-masing juga tanpa suara. Ketika di meja makan juga kemudian sibuk dengan aktivitasnya masing-masing tanpa suara. Maka kapan hadir rasa ketenangan itu? Maka rasa tenang ternyata Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu bukan dengan jumlah, tapi rasa yang Allah hadirkan sehingga dia merasa cukup, maka dia tidak akan pernah iri dengan harta yang Allah berikan kepada orang lain setelah dia usaha. Setelah dia usaha, kalau banyak masih iri dengan punya orang lain, itu belum kaya namanya. Meskipun hartanya sulit dihitung oleh orang lain. Jadi kaya itu kapan? Saat Allah hadirkan rasa, seberapapun yang Allah berikan untuknya setelah dia usaha, lalu kemudian hadir ketenangan. Itu yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri. Meskipun sulit bagi kita untuk melakukannya. Ya kalau tetangga beli mobil baru, tak mungkin kita tak meliriknya. Lirik-lirik juga lah sedikit. Nah itu. Maka untuk menghadirkan rasa tenang itu memang butuh proses. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri yang pertama. Kemudian yang kedua, wa innas salamata. Kalau ingin selamat fi min afatil lisan, dari bahaya mulut. Jadi kalau ingin selamat dari bahaya mulut, fil uzlah, maka ada pada uzlah. Uzlah itu apa? Mengasingkan diri. Mulut ini kalau kita tak mengasingkan diri, kita tidak akan pernah selamat dari bahaya mulut. Bahaya mulut itu kapan? Ya saat mengasingkan diri. Maka ada proses yang dilewati oleh seseorang dengan mengasingkan diri. Baginda Rasulullah SAW saat berat melihat kehidupan yang beliau tengok pada waktu itu, lalu kemudian beliau uzlah, mengasingkan diri ke dalam gua. Orang kalau sudah mengasingkan diri, pasti dia selamat dari bahaya mulut. Tapi kalau tidak mengasingkan diri, tak pernah sama sekali, maka kita tidak akan pernah selamat dari bahaya mulut.
Maka kalau kita ingin selamat dari bahaya mulut, satu di antaranya asingkanlah diri di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kadang Ramadan pun kita tak selamat dari bahaya mulut. Maka Rasulullah menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi puasa meskipun dia awali dari terbit fajar sampai kemudian matahari terbenam, hanya lapar dan dahaga yang dia dapat. Kenapa? Man lam yada' qaula zur, puasa tapi masih berdusta, puasa tapi masih berbohong, berarti dia tak selamat dari bahaya mulut. Maka yang selamat dari bahaya mulut itu siapa? Yang orang mengasingkan diri. Maka Rasulullah mengajarkan kita, asingkanlah diri di 10 hari terakhir. Bukan ke dalam gua, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa iktikaf itu jauh dari kawan yang rajin ngobrol. Kalau dekat dengan kawan yang rajin ngobrol, tak jadi kita iktikaf itu. Pastilah, coba lah. Wah tadi, dah lah, selesai lah. Maka kalau bisa nyari kawan yang tak rajin ngomong betul lah. Kalau kemudian kita iktikaf, nyari kawan yang tak rajin ngomong. Kalau rajin ngomong nggak ditahan lah. Agak 10 hari itu kita niatkan mengasingkan diri supaya selamat dari bahaya mulut. Mulut ini paling berbahaya Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang dituntut karena sesuatu yang keluar dari mulutnya. Saya tak sengaja, tapi kan sudah keluar. Kalau sudah keluar dari mulut, apalagi kemudian sudah terekam jejaknya di media, bagaimana akan menarik sesuatu yang sudah kita keluarkan? Maka Rasulullah ketika ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas annar, Rasul apa yang nanti banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka? Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, al ajwafani, 2 lubang lah nanti yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Lubang yang pertama al fammu, mulut, maka sulit selamat dari bahaya lisan. Lubang yang kedua wal farj, alat kemaluan, itu banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Kalau zaman jahiliyah dahulu, saat orang-orang hijrah bersama dengan Rasulullah, di antara janji setia mereka di hadapan Rasul, seperti yang Al-Quran abadikan, wala yaznina, kami tidak akan pernah berbuat zina lagi. Itu dulu, tapi janji itu hanya sekedar janji. Banyak pula orang yang kemudian kembali lagi kepada perbuatan zaman jahiliyah. Dan online pula sekarang itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu kan berbahaya. Maka berbahaya, maka jangan lepas bapak-bapak Bu. Wah ini berbahaya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lepas, lalu dia lepas pula keinginan hawa nafsu, selesailah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kami jiwa yang takwa, bukan yang fujur. Maka Pak Imam tadi membaca, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, jiwa itu Allah beri ilham fujur, Allah beri ilham takwa. Berarti separuh jiwa kita itu selalu mengajak kepada perbuatan baik, separuhnya lagi akan mengajak kepada perbuatan buruk. Maka yang kita minta yang takwa, yang perbuatan baik, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu doa. Yang ketiga, wa innal hurmata, dan sesungguhnya kemuliaan fi rafdis syahawat, saat meninggalkan hawa nafsu. Orang kalau sudah meninggalkan hawa nafsu pasti menjadi mulia. Orang yang mengikuti hawa nafsu pasti dia tidak akan mulia. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsu. Namanya budak, kapan dia menjadi mulia? Maka supaya kita menjadi mulia, jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu. Orang kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu, maka dia tidak mulia. Orang yang mulia itu saat dia mampu menahan keinginan hawa nafsu, maka menjadi mulia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang-orang yang berpuasa itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah beri gelar orang-orang yang bertakwa saat selesai puasa Ramadannya? Karena orang yang berpuasa, dia menahan makan dan minum, lalu kemudian syahwatnya perut, syahwatnya kemaluan. Karena dia menahan itulah menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia mulia di sisi Allah ketika dia mampu menahan dan menempatkan pada tempatnya, bukan mengikuti sesuai dengan selera nafsunya. Maka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa tadi Bapak Ibu? Yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat, wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilah. Kalau ingin menjadi nikmat, jadi kalau ingin nikmat itu tak berpenghujung, itu hanya ada di hari-hari yang panjang. Hari-hari yang panjang itu kapan? Ai fil akhirah fil jannah, di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau hari-hari yang kita lewati panjang atau pendek Bapak Ibu? Pendek, karena cepat berlalu. Cepat berlalu. Bagi yang anggota dewan, sudah berapa tahun? Kan sebentar 5 tahun itu ternyata. Bahwa hari-hari yang kita lewati di dunia ini sekejap. Ternyata baru Jumat yang lalu, ini dah masuk Jumat lagi. Ini kan sebentar hari yang kita lewati. Maka kalau ingin mendapatkan kesenangan paripurna dan kemudian pada hari yang panjang dan tak terputus, itu hanya kenikmatan surga. Kenikmatan dunia itu pasti terputus. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah rumah makan yang paling termahal di kota Pekanbaru ini dan yang paling enak. Ini ada mahal tapi tak enak. Ini kan ada dua-duanya. Ada mahal dan kemudian enak. Di mana kira-kira Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ini takut menyebutkan, takut saya minta diajak pula ini. Cari yang paling nikmat di kota Pekanbaru ini. Lalu kemudian pilihlah makanan yang kemudian kita inginkan. Saat makanan itu paling nikmat dan kemudian sudah disuguhkan di meja di mana kita akan makan, kira-kira enaknya berapa saat Bapak Ibu? Enaknya itu saat berada di lidah, saat sudah sampai tenggorokan hilang enak itu. Sama dengan Ampera 8000 itu akan sama. Jadi enak itu ternyata sebentar. Nikmat makan itu kan sebentar saat berada di lidah. Tanya kepada orang yang makannya lewat selang, kira-kira menemukan tak rasa nikmat itu? Ada orang yang makan tak bisa lagi lewat mulut, lalu kemudian dicolok hidungnya, lalu kemudian makanannya di blender lewat selang untuk mengisi lambungnya. Tanya tidak, bagaimana nikmatnya makanan yang di blender tadi? Oh, tak tahu dia. Tak tahu. Jadi kalau Allah masih berikan kita rasa nikmat, karena masih ada perasa yang Allah berikan dalam diri kita, lidah. Lidah. Jadi ternyata nikmatnya dunia itu meskipun makanan yang paling enak, yang paling mahal, itu sebentar. Bapak Ibu hobi durian, berapa lamalah enaknya durian itu? Saat berada di lidah sampai tenggorokan sama saja. Apalagi esok pagi masuk ke toilet itu tak ada enaknya sama sekali. Kan sebentar. Makanya kalau ingin mendapatkan kenikmatan paripurna dan tak akan berpenghujung, itu tak punya pilihan selain berada di hari yang panjang dan hari yang abadi, dan itu hanya akan kita jumpai di kampung akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri ketika mengutip dari akhirat. Wa innas sabra, dan sesungguhnya sabar. Sabar itu apa? Fi ayyamin qalilah. Sabarlah di hari yang sebentar. Hari sebentar mana? Di dunia ini. Sabar untuk apa? Sabar ala masyaki adail awamir. Beratnya melakukan apa yang Allah perintahkan. Bangun subuh berat, tapi sebentar berat itu. Melaksanakan sholat berjamaah berat, tapi berat melaksanakan sholat jamaah itu kan sebentar, tak lama. Dunia yang kita lewati ini kan tak lama, sebentar sekali. Bapak Ibu yang sudah 60, semakin sekejap lagi itu, sekejap lagi. Karena kita tidak bisa menghindar apa yang Rasulullah sebutkan, inna a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, mayoritas umur umatku 60 sampai 70. Toh kalau ada yang 80 90, mungkin hitungannya hanya 1-2 saja. Maka 60 70 berarti harinya akan semakin sebentar lagi. Sebentar. Jadi hari yang kita lewati di dunia ini sekejap, tak lama. Kalau hari yang akan kita lewati di dunia ini tidak sekejap, maka sabarlah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabarlah untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena sabar itu bukan hanya pada musibah, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sabar lagi dalam apa? Sabar lagi di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka sabarlah dalam melewati hari yang sebentar. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan paripurna, maka nikmatilah kenikmatan paripurna itu di hari yang panjang, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri tentang 5 kalimat yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang pertama, bahwa rasa cukup itu Allah akan berikan kepada orang yang ada sifat qanaah. Selamatnya seseorang dari bahaya lisan saat dia mengasingkan diri, kemuliaan seseorang saat dia meninggalkan keinginan hawa nafsu. Rasa nikmat paripurna hanya akan didapat di hari-hari yang panjang, yaitu di kampung akhirat yang tak berpenghujung. Dan kemudian sabar
terhadap hari yang sebentar adalah satu hal yang perlu kita lakukan. Sabar saat melakukan ketaatan kepada Allah, sabar saat meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan kemudian terakhir sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat yang kita bacakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada satu dua yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Pas Bapak Ibu? Pas nih nampaknya. Baik, silakan Pak Naman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang yang disampaikan oleh Abu Lais, mengenai pengucapan alhamdulillah. Sekarang ini banyak orang kata Ustaz, antara insya Allah dengan alhamdulillah, sampai-sampai nggak tahu bagaimana penggunaan yang pas. Apa kabar Bapak? Insya Allah sehat. Jadi kadang-kadang ini Ustaz, jadi ini kayaknya kalau nggak cepat ini nanti berbahaya terhadap apa istilahnya suatu kita tidak punya nilai. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Tak tepat menjadi kebiasaan itu juga kurang baik kan gitu. Tidak tepat menjadi kebiasaan itu juga kurang baik. Contoh sederhana, sering sesuatu yang tidak tepat tapi kemudian menjadi kebiasaan seseorang. Ketika ada orang meninggal, ini paling banyak sekali ini, semoga husnul khotimah. Ini kan sebetulnya kalimat yang sejatinya kurang pas, meskipun sudah menjadi biasa. Ceklah di WhatsApp, grup-grup WhatsApp lainnya, kadang orang mengucapkan ini karena copy paste. Ternyata copy paste itu berbahaya. Copy paste itu berbahaya. Berbahaya kalau orang tidak tahu maksud dari apa yang di copy paste itu tadi. Memang betul ada anjuran untuk membagikan pengetahuan, tapi tak langsung dibagikan, ada proses yang harus dia lewati. Harus belajar dulu, ada proses-proses. Ini orang langsung mau tinggi saja, langsung dibagikan, tanpa kemudian melewati proses. Ini kadang berbahaya. Rasul itu ketika didatangi oleh Ummu Salmah, Abu Salmah wafat. Apakah kata Rasul semoga husnul khotimah? Tidak. Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Allahumma gfir li Abi Salmah warfa' darajatah. Ya Allah, ampuni dosa Abu Salmah, tinggikan derajatnya. Ini diantara satu redaksi. Redaksi yang lain masih ada juga selain itu. Maka kadang ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu memang kurang elok. Namanya tidak pada tempatnya, maka tidak akan elok. Begitu juga, apa kabar? Insya Allah sehat. Ini kan, insya Allah sehat, alhamdulillah sehat. Jadi supaya kita berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kalau orang tidak tahu, itu selesai sebetulnya, Pak. Namanya juga tidak tahu. Rufi al-qalam an salasin. Pena malaikat tidak Allah akan perintahkan untuk mencatat kepada 3 orang. Satu diantaranya orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Yang namanya tidak tahu selesai ini sebetulnya. Maka kalau tidak tahu, kita arahkan sajalah. Barangkali dia mengucapkan itu karena ketidaktahuannya. Kalau tidak tahu ya kita arahkan. Kita arahkan saja. Jadi ada beberapa kalimat. Ada orang terkejut, astagfirullahaladzim. Ini kan kadang kalau kita tengok tadi, seharusnya sesuatu yang kita tidak menyenanginya kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada beberapa memang yang sudah ditempat-tempatkan. Lalu ada orang yang diuji oleh Allah, boleh tidak mengatakan alhamdulillah? Boleh, justru itu tingkatan yang pertama. Setelah itu baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan tak semua orang sanggup. Istrinya meninggal, alhamdulillah, sanggup? Sanggup. Ini kan orang langsung berburuk sangka. Belum lagi dibawa ke pemakaman, memang Bapak ini kan sudah alhamdulillah pula. Bisa jadi orang berburuk sangka. Kadang orang berburuk sangka ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dialog antara Allah dengan para malaikatnya, maka kalimat hamdalah yang terlebih dahulu sebelum kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita berbaik sangka saja kalau menyebutkan sesuatu tidak pada tempatnya dan sesuatu itu sudah baik, tapi belum pas.
ya kita berbaik sangka bahwa yang bersangkutan belum tahu. Tapi sudah baik lah, artinya kalimat baik juga yang keluar dari mulutnya. Tapi kita berbaik sangka, kalau bisa kita ajak dialog. Ya, menasihati orang yang paling baik itu ketika orang datang minta nasihat. Itu yang paling baik. Yang paling baik memberikan nasihat itu kapan? Saat orang datang kepada kita minta nasihat. Itu yang paling terbaik. Nah, yang kedua kapan? Ya berikan nasihat yang tidak menjatuhkan marwahnya. Nah, itu maknanya ya kita ajak ketemu, ngobrol sedikit dan seterusnya. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu lagi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Ustaz tadi untuk menghindari kita berbicara yang tidak bermanfaat, tentu kita bersahabat. Nanti kalau seperti itu kan timbul ketahuan kita sombong, gimana Ustaz? Orang kholwat itu tidak adalah yang sombong. Setelah kholwat dia semakin baik, saya tengok. Semakin baik, maka ada istilah suluk. Istilah suluk ini kan berusaha untuk berpisah dari orang sehingga dia selamat dari perkataan yang tak baik lisan. Karena orang yang suluk itu kan punya kewajiban yang harus dia selesaikan di suluk yang terbatas waktu itu tadi. Dia kan tidak sombong. Dia kan suluk itu kan mengasingkan diri dari orang supaya selamat dari tutur kata lisan yang tidak baik. Kalau orang mengatakan kita sombong lalu kita tetap menjaga hubungan dengan orang, itu tak sombong, itu namanya. Tak sombong itu. Sombong itu batarul haq, kata Rasulullah, menolak kebenaran. Yang kedua wa ghamdun nas, saat melihat orang lain dengan sebelah mata. Itu sombong tuh. Tapi sebelah matanya Bang Jaja Miharja itu tak sombong tuh. Itu hanya iklan itu. Jadi sombong itu menganggap orang lain, alah baru tobat kemarin. Ini kan baru sudah sebelah mata ini. Sombong itu dua itu. Asal selamat dari dua ini tak sombong. Selamat dua ini. Selagi kita tidak menganggap orang lain kecil, lalu kemudian yang kedua, selagi kita tidak menolak kebenaran, itu kita tidak sombong. Maka mengasingkan diri itu perlu untuk melatih lisan supaya baik saja yang disebut. Kalau kita sudah ngumpul orang, itu ada saja yang tak baik yang akan kita sebut. Apalagi durasinya semakin lama, semakin banyak pula yang tak baik yang kadang muncul akan kita sebutkan. Maka kadang perlu mengasingkan diri. Satu di antaranya yang kita tak repot-repot 10 hari terakhir besoklah di bulan Ramadan. Itu kita berusaha untuk mengasingkan diri. Orang kalau kita sedang baca Quran segan juga ngajak cerita. Tapi kalau kita melamun ke atas, rajin orang ngajak cerita itu. Maka mengasingkan diri untuk menyebutkan kalimat-kalimat baik. Mungkin itulah sedikit yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.